Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dengan mengerasnya struktur beton layang LRT Jakarta yang crossing di atas Tol Wiyoto Wiono, maka di sini dapat kita lihat untuk rangka-rangka yang dipakai ataupun sistem backcasting mulai dilepas sedikit demi sedikit. Pekerjaan dapat dilanjutkan dengan pembuatan pagar pembatas dan juga nanti penempatan dari bantalan-bantalan rel atau juga slab track dan penempatan relnya. Pemantauan kita mulai dari arah Rawamangun. Untuk stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, akses sudah dibuatkan di kedua sisi. Yang ada di sisi selatan ini adalah anak tangga, sudah ada atapnya. Kemudian yang ada di sisi utara itu adalah eskalator. Untuk sambungan dengan halte Transjakarta yang ada di sampingnya, Sunan Giri Kayu Jati, juga sudah disiapkan. Mungkin dapat dilanjutkan juga oleh Transjakarta melakukan revitalisasi dari halte Transjakarta yang ada di sana agar kapasitas untuk menampung penumpang bisa lebih banyak dan fasilitas-fasilitas publik lainnya lebih lengkap seperti toilet, kemudian musola, dan tempat kesehatan. Akses menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang ada di sisi barat, untuk bagian selatannya masih pekerjaan pondasi, sedangkan sisi utaranya sudah mulai ada pondasi-pondasi di dekat SPBU, Shell, dan juga Pertamina. Tinggal dilanjutkan dengan pembuatan anak tangga. Untuk area di bawah pilar-pilar yang konstruksinya telah selesai seperti yang ada di sekitar Arion Mall, kita melihat pekerjaan-pekerjaan lanjutan seperti perapian kembali median jalan. Nah, area di sini mungkin kalau konstruksi selesai secara 100%, maka juga dapat dilanjutkan dengan hal tersebut sehingga pembatas-pembatas jalan dapat dihilangkan kembali dan jalan pemuda menjadi lebar seperti semula. Baik, kita sudah mulai sampai ke arah ujung. Di sini rangka-rangka besi yang dipakai untuk sistem backcasting, pengecoran balance cantilever bridge ataupun layang yang seimbang ya di atas pilarnya sudah selesai. Jadi sudah tidak ada. Sedangkan yang masih tersisa adalah di bagian tengah tol yang tadi di awal kita lihat. Sesuai dengan target sebelumnya ya, bahwasanya pekerjaan penyambungan yang cukup kritikal di atas tol ini dilakukan pada awal Januari dan selesai di tengah Januari. Ini adalah pantauan udara pagi ini pada tanggal 16 Januari tahun 2026. Dapat kita lihat ada celah terakhir yang sebelumnya masih kosong ya ataupun belum dicor. Saat ini sudah dicor semuanya dan sudah tersambung secara utuh dari arah Jalan Pramuka sampai ke arah Jalan Pemuda. Dengan begitu, velodrome ke arah Stasiun Matraman sampai ke ujung Jalan Tambak telah tersambung secara konstruksi. Rangka-rangka backcasting yang ada di ujung Jalan Pramuka, tepatnya di atas halte Transjakarta Simpang Pramuka, juga sudah mulai dilepas sedikit demi sedikit. Dan di ujung Jalan Pramuka dapat dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan pembatas dari layang LRT Jakarta serta penempatan bantalan rel dan juga rel. Keberhasilan penyambungan dari layang LRT Jakarta yang cukup kritikal di sini juga kemarin sudah ada selebrasinya. Penggunaan metode balance cantilever yang ada di konstruksi layang LRT Jakarta di sini lebih kepada meminimalisasi gangguan terhadap arus lalu lintas aktif di Jalan Tol Wiyoto Wiono dan juga di flyover Ahmad Yani. Dengan adanya metode ini, maka tidak ada penopang yang diharuskan berada di bawah ataupun di jalan tol ya. Dan memang proses penyambungannya dilakukan secara bertahap
seimbang ya dari atas pilar di kedua sisinya, dan akhirnya dua pilar ini ujung-ujung layangnya menyatu. Animasi dari konstruksi balance cantilever bridge ataupun jalan layang yang menggunakan balance cantilever tanpa penopang, melainkan dicor bagian atasnya secara bertahap dan seimbang di kedua sisi pilarnya, adalah seperti ini. Lama-lama akhirnya memanjang ya, dan tetap seimbang ataupun balance. Nah, inilah yang dilakukan di ujung Jalan Ahmad Yani dan juga di ujung Jalan Pramuka. Sehingga membentuk jalan layang. Kalau yang ini untuk tol, kalau yang ada di sini adalah untuk rel kereta. Adapun ground clearance ataupun jarak antara bagian bawah permukaan layang LRT Jakarta yang ada di atas tol dan juga permukaan jalan tol serta flyover paling tinggi itu dibuat 5 meter ya di sini untuk informasi yang disiapkan di rambu-rambu jalan. Sebenarnya lebih dari itu kalau kita lihat dari bawah ya. Tapi paling tidak dengan adanya informasi tersebut, maka kendaraan-kendaraan yang cukup tinggi dan besar, misalnya mengangkut alat-alat lagi di atasnya, alat-alat berat, dapat mengukur dan menyeimbangkan dari alat-alat berat yang diangkut tidak tersangkut di layang LRT Jakarta ini, karena tentu akan berdampak cukup besar pada keseimbangan dan juga keutuhan struktur konstruksi apabila tertabrak. Ini merupakan salah satu dari 3 titik penting proses penyambungan layang LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Titik lainnya adalah di sekitar underpass Pramuka dan juga di ujung dari Jalan Tambak yang menyeberang saat ini ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai di atas pintu air Manggarai. Nah, ini tinggal melanjutkan pekerjaan pagar pembatas dan penempatan pemasangan bantalan rel dan rel. Sementara halte Transjakarta yang ada di bawah ini tidak dapat dipergunakan karena proses konstruksi belum selesai semuanya. Mungkin nanti di bulan April Mei sudah kembali dapat beroperasi halte Transjakarta Simpang Pramuka. Halte tersebut juga akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP yang berjarak kurang lebih 300 meter. Ini adalah kondisi minggu lalu di mana rangka-rangka dari backing masih terpasang secara utuh untuk penyambungan celah yang masih tersisa. Dan pengeringan itu memakan waktu ya, sehingga biasanya per 1 meter
lama proses pengecoran sampai dengan pengeringan dan juga pengerasan adalah 7-9 hari sesuai dengan informasi podcast yang kita dengar. Untuk halte Transjakarta yang sementara pengganti dari Simpang Pramuka ada di bagian samping kita dan juga ada di sisi utara berupa kotak kecil saja. Kemudian para penumpang dapat tapping kartu di sana. Bis juga akan berhenti di area tersebut. Nah, kita naik ke atas flyover Ahmad Yani menuju ke arah utara. Ini adalah sambungan dari layang LRT Jakarta dari sisi bawah. Dan kita perhatikan sudah secara utuh ya tersambung dari ujung ke ujung yang kemarin sempat kita nantikan bersama proses-prosesnya. Jarak antara permukaan jalan dengan bagian bawah jembatan layang itu sebenarnya lebih tinggi. Nah, pemberitahuan juga ada kalau kita dari arah utara ya flyover Ahmad Yani ada pekerjaan crossing LRT, kemudian ada ground clearance maksimal itu adalah 5 meter ataupun tinggi maksimal dari kendaraan yang melewati flyover ini jangan melebihi dari 5 meter tersebut. Nah, informasi ini berarti terus akan ada rambu jalannya karena adanya layang LRT Jakarta yang sudah selesai crossing di atas flyover dan juga di atas tol. Baik, perjalanan kita lanjutkan ke arah Pramuka, ke arah barat. Di sini pilar-pilarnya sudah tersambung yang tadi dari arah Simpang Pramuka. Kemudian langsung disambut oleh stasiun LRT Jakarta Pramuka PPKP. Berarti akan ada pilar-pilar kecil yang nantinya menopang JPO ataupun jembatan penyeberangan orang ke arah halte Transjakarta Simpang Pramuka dengan koneksi ke stasiun ini. Untuk area di bagian samping ini sudah ada pilar-pilar yang makin tinggi ya, makin banyak yang selesai, yang kecil-kecil untuk menopang akses anak tangga menuju ke stasiun LRT Jakarta Pramuka PPKP. Kita juga melihat hal tersebut di sisi utara ataupun di seberang sudah berdiri, bahkan besi-besi scaffoldingnya juga sudah dibuka. Langsung masuk ke jalur tengah di pilar 67B itu ada pipa ya ataupun dipakai untuk mengalirkan air yang ada di atas layang. Jadi sistem drainase ini juga cukup perlu agar pada saat hujan air yang ada di atas layang LRT Jakarta itu dialirkan ke saluran air yang ada di bawah. Nah, untuk area di bagian bawah pilar ini kita juga melihat adanya beton-beton pracetak U-ditch ataupun beton-beton berbentuk huruf U yang disusun-susun membentuk saluran air. Jadi untuk mengalirkan air yang tadi dari layang dan tidak menumpuk ataupun menggenang di area atas, sehingga jalur dari LRT Jakarta tetap kering ya. Kita lanjut ke arah barat lagi. Pilar-pilar memang ada yang disambungkan dengan beton, ada yang disambungkan dengan baja. Ini contohnya baja. Biasanya baja itu lebih panjang dibandingkan dengan sambungan beton dan di bawahnya ada halte-halte Transjakarta. Ini salah satunya. Pekerjaan penyambungan dengan baja itu menggunakan kontraktor yang berbeda, yaitu Wagner Biro Indonesia. Dan penyambungan baja ini ada di lumayan banyak titiknya ya yang kita lihat. Ini salah satunya tadi. Kemudian ada juga di sekitar Jalan Pemuda Rawamangun, lalu ada di dekat stasiun ya. Ini ke arah stasiun Pasar Pramuka, di bawahnya ada halte Transjakarta Pasar Genjing, dan di dekat underpass dari rel kereta aktif Jatinegara Senen dan sebaliknya. Serta nanti yang kritikal lagi adalah yang di dekat pintu air Manggarai, itu menggunakan steel box girder untuk menyambungkan layang dari arah Jalan Tambak ke sisi Manggarai
menyeberang di atas rel kereta layang juga dan juga double track di area tersebut. Halte Transjakarta di sini Pasar Genjing juga diintegrasikan langsung dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Jaraknya tidak begitu jauh, sama dengan yang Sunan Giri Kayu Jati. Sedangkan akses menuju ke atas ya ataupun ke lantai 1 dari stasiun belum begitu kelihatan anak tangga atau juga eskalator. Ke arah underpass, pengecoran yang tadinya di ujung nampaknya sedang berlangsung, yaitu pelebaran dek ataupun lantai dari steel box girder yang sudah membentang yang ini. Dan naik ke arah ujung underpass, di sini juga sama, pengecoran dari lantai steel box girder, pilar 109-110. Kemudian jalannya sudah mulai dicor dan juga ditambal. Kemarin ini lumayan banyak lubang-lubangnya ya. Kemudian ada crane yang cukup besar sehingga arus lalu lintas tersendat di area ini. Nah, pilar 114-116 mulai disiapkan rangka-rangka untuk juga pengecoran lantai karena harus lebar ya. Dan steel box girder ini hanya sebagai penopang dari layang tersebut. Kita akan ambil jalur kiri lagi. Ini adalah pilar-pilar di samping flyover Pramuka yang juga dilanjutkan proses pengecoran. Satu hal yang menarik di ujung itu adalah satu pilar yang mulai dinaikkan segmen dari steel box girder. Jadi ada bagian steel box girder yang sudah berada di atas, kemudian disambungkan nanti ya sedikit per segmennya sampai menyeberang ke arah simpang Matraman yang ada di sisi barat ataupun di samping flyover Pramuka di pilar berikutnya. Kita akan lihat lebih dekat di video sambungan ini. Ini bantalan-bantalan untuk kren, terbuat dari baja-baja dan cukup berat. Nah, ini ada rangka-rangka besi yang disiapkan menopang tadi satu segmen yang sudah naik ke atas di dekat pilar paling ujung saat ini di sekitar JPO yang menghubungkan halte Transjakarta Simpang Matraman di bawah flyover Pramuka ke arah sini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.